Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam mata kuliah Manajemen Operasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal yang ada di buku Hezerender, contoh soal 5 yang ada di buku di bab perencanaan agregat bab 13. Di sini kita akan membuat perencanaan agregat dengan metode transportasi. Nah, ini kita bisa menggunakan contoh soal 5 yang ada di buku Hezerender, bisa kita pelajari dan kita pahami. Dan ini kita coba membuat atau mengembangkannya secara sederhana, memahami langkah-langkahnya dengan menggunakan Excel. Baik, dari kasusnya diketahui soalnya seperti ini, kita ada mau merencanakan produksi dan permintaan pada bulan Maret, April, dan Mei. Jadi Maret, April, dan Mei ini adalah periode 1, periode 2, dan periode 3. Ramalan permintaan atau permintaan yang direncanakan untuk setiap bulan adalah ini. Pada bulan Maret itu permintaannya 800 rencananya, bulan April 1000, dan bulan Mei 750. Nah, kemampuan pabrik untuk membuat produk ini, ban ya, untuk membuat produk ini ada 3 macam. Ada waktu reguler, overtime, atau lembur, kemudian subkontrak. Nah, yang 3 ini bisa dilakukan untuk setiap periode, dan ini adalah waktunya. Jadi, pada bulan Maret, ini kita ketahui bahwa permintaannya 800, sedangkan kemampuan produksi perusahaan itu adalah 700, berapa ini? 700, 900. Ya, 900 ditambah dengan inventory awal. Inventory yang ada yaitu sebanyak 100, sehingga total persediaan pada bulan Maret kemampuan yang ada itulah 1000, sedangkan penjualannya adalah 800. Berarti akan ada produksi yang akan dijual pada bulan berikutnya. Kemudian di bawah ada biaya. Biaya di sini menggambarkan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat satu unit produk ban. Jadi untuk pada waktu reguler itu biayanya $40, pada waktu pada overtime lembur $50, sedangkan pada saat subkontrak adalah $70 per unitnya. Kemudian kalau seandainya ada persediaan yang disimpan, dan artinya dibuat bulan Maret kemudian dijual pada bulan April, maka biayanya adalah $2 biaya penyimpanannya. Baik, sekarang kita akan memulai. Jadi tujuan kita itu adalah membuat kapan perusahaan tersebut memproduksi untuk memenuhi permintaan dengan biaya yang paling rendah. Jadi salah satu metode yang bisa kita gunakan itu adalah apa yang mungkin ya, yang feasible itu bagaimana cara merancang supaya dia itu yang paling murah. Nanti bisa dibuktikan. Oke, yang pertama kita melihat terlebih dahulu untuk inventory awal, di situ ada 100. Nah, di sini kita sudah buat ya, sudah buat di sini. Ini adalah penjumlahan untuk masing-masingnya. Nah, di sini juga untuk penjumlahan masing-masingnya, sedangkan yang di bawah inilah penjumlahan untuk kemampuan supply. Ini kemampuan perusahaan untuk memasok, sedangkan ke bawah ini adalah kemampuan permintaan dari konsumen. Jadi kemudian yang di dalam yang ada di garis titik-titik ini adalah biaya. Jadi biaya, kalau di sini misalnya ini biaya 40, ini artinya adalah untuk membuat satu unit ban itu memerlukan biaya $40. Nah, sedangkan kalau dia dibuat di periode 1 tapi dijual di periode 2, maka biayanya adalah jadi 42 satu unit, 40 untuk biaya produksi dan $2 untuk biaya biaya penyimpanan. Nah, kalau dia disimpan lagi dijual pada periode ketiga jadi 44 karena satu bulannya itu biayanya $2. Oke, kemudian kita melihat ini biaya persediaan. Jadi sekarang kita mau membuat bagaimana cara memenuhi permintaan konsumen yang sebanyak pada periode 1 itu adalah 800. Oke, di sini sudah ada 100 untuk persediaan awalnya, jadi sudah ada, sehingga tinggal 700. Kalau 700 berarti pilihannya adalah kita buat di reguler, overtime, atau subkontrak. Nah, pasti kita akan memilih yang reguler karena biayanya lebih murah. Maka kita ketikkan 700 di sini. Oke, berarti untuk periode 1 itu sudah terpenuhi yang 800 tersebut. Kemudian sedangkan
kemampuan produksinya ini totalnya masih 800. Padahal kemampuan produksi perusahaan tersebut adalah 1000. Nah, nanti bisa ditambahkan ya. Sekarang kita masuk ke periode 2. Untuk periode 2, kita lihat di sini bahwa yang diperlukan itu, yang permintaan itu adalah 1000. Ya, permintaan itu 1000, berarti kita akan memenuhi yang 1000. Nah, pertama sekali kita akan isi terlebih dahulu yang regular time. Regular time yang maksimalnya kita bisa membuat 700. 700. Kemudian untuk yang sudah 700, sedangkan yang diminta adalah 1000. Berarti masih ada 50 lagi di sini dengan biaya 50. Masih kurang, masih 750, berarti bisa kita tambahkan lagi kemampuan untuk produksinya di subkontrak sebanyak 150. 150. Nah, sudah 900. Padahal si perusahaan ini permintaannya adalah 1000. Padahal dia baru produksi untuk bulan ini sebanyak 900. Berarti dia harus memenuhi permintaan pada bulan kedua ini, April ini, periode kedua ini, pada periode yang pertama. Nah, bagaimana caranya? Caranya tentu kita cari lagi yang kita cari lagi biaya yang termurahnya. Kalau untuk regular time sudah tidak bisa ditambah lagi karena maksimal 700. Berarti di sini kita tambahkan maksimalnya adalah untuk 50 di sini. Oke, 50. Nah, masih 100, masih berapa ini? Masih 950. Ya, masih 950. Kemudian berarti yang di subkontraknya ini di sini bisa kita tambahkan lagi menjadi 150. Bukan. Ini bisa kita tambahkan lagi 750, 150. Di sini 50. Oh ya, berarti di sini itu 50. Nah, udah 1000. Oke. Nah, kemudian untuk periode yang ketiga, kita lihat cara payment. Berarti ini sudah berapa ini? Untuk periode yang ketiga, kita lanjutkan lagi. Yang pertama, regular time-nya adalah 700. Oke. Kemudian yang overtime-nya 50. Sedangkan kita memenuhi sebanyak 880. Kalau 880 berarti tunggu, 750 ya, 750. 750 berarti sudah terpenuhi semuanya. Nah, sekarang kita tinggal menyesuaikan ya, menyesuaikan. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada 2.550, 2.550, tapi kita ketahui tadi bahwa kemampuan produksi perusahaan tersebut adalah 2.780. Yang 2.780. Nah, bagaimana kita memenuhi yang 2.780 ini? Kita lihat penyesuaiannya di sini. Misalnya di sini yang pertama kita lihat, ini baru 900. Padahal ini baru pada bulan ini kapasitas perusahaan itu berproduksi 900, padahal 1000. Berarti masih ada yang masuk dia yang dummy, yang tidak digunakan sebanyak 100. Oke. Nah, kemudian kita lihat di bawah ini untuk penyesuaiannya. Nah, di sini. Nah, 2.650. Padahal tadi itu kita tahu bahwa yang menjadi yang menjadi total persediaan
total kemampuan perusahaan untuk memproduksi itu 2.780. Oke, sekarang kita sesuaikan lagi. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, di sini sudah 700, sudah 900. Oh ya, udah 900. Ya, udah 900 tambah dengan 100 dengan beginning inventory-nya. Kemudian kita lihat lagi di sini, yang kedua, di sini kemampuan produksinya adalah 900. Apakah ini sudah 900? Nah, di sini sudah 900. Kemudian kita lihat lagi di sini, ini 750, sedangkan kemampuan produksi perusahaannya adalah 880. Berarti ada sekitar yang sisa produknya itu adalah 130. Ah ya, 130. Oke. Nah, berarti semuanya sudah apa namanya? Sudah sesuai dengan sudah sama permintaan dengan kemampuan perusahaan untuk memproduksi sudah sama. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk melihat atau menentukan apakah dia biayanya sudah berapa biayanya, nah tinggal dikali-kalikan dan dijumlahkan semua data-data tersebut. Baik, demikian penjelasannya untuk agregat planning dengan metode transportasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.